kepala balai Lu Ilahi. Saya di sini. Rahasia Xiao Ruofen. Sebenarnya apa itu? Rahasianya adalah Xiao Ruofeng Dewa Perang Great Xia. Anda adalah... Bukankah Anda ingin tahu rahasiaku? Ayo, akan kutunjukkan padamu. Tuan Muda Luo, cepatlah pergi. Tu Lufeng, bersihkan area ini. Tu Lufeng, pengawal Dewa Perang. Semua personal The Van Lo Hall telah dilenyapkan. Mohon berikan perintah Anda, Dewa Perang. Saya minta maaf. Keluarga Xiao kami memiliki moto leluhur. Setelah menjadi bagian dari keluarga Xiao, kita harus mengenakan pakaian Great Xia dan menikahi wanita Great Xia. Anda tidak punya kesempatan. Bawa mereka semua pergi. Penjarakan mereka di penjara surgawi. Tuan Dewa Master, kabar baru saja datang dari penguasa negara. Untuk merayakan kemenangan besar ini, penguasa negara secara khusus menganugerahkan kepada Anda gelar tertinggi Great Xia. Dan dalam 1 bulan, upacara agung pendewaan akan diadakan. Kemuliaan. Bagus, Tuan Negara sangat bijaksana. Selain itu, Apalagi yang ada? Katakanlah. wanita yang Anda minta saya selidiki, saya sudah menemukan semuanya. Namanya adalah Chen Xuan, tepat di Huasing ini. Chen Xuan. Hue Chen. Siapkan mobilnya. Aku ingin menemuinya. Ya, Duhai. Tuan Bir Anda. Silakan masuk. Chen Xiaoyu. Apakah ini baik-baik saja? Ceroboh. Maafkan saya. Lepaskan tanganmu. Sudah kubilang lepaskan tanganmu. Tangan yang lain. Berdiri di sini. The film was translated and narrated by M Media. Membungkulah. Tak disangka. Lumayan juga. Ayo, duduk di sini. Biar kakak lihat baik-baik. Kakak Hai menyuruhmu datang ke sini. Kau tidak dengar. Maafkan saya, Kakak Hai. Saya hanya seorang pelayan. Saya akan pergi sekarang juga. Anda mau kemana? Tidak menghormati kakak Hai saya. Benarkah itu? Semua orang di sini menjual diri. Untuk apa kau berpura-pura suci? Lagi pula, Kakak Hai kita kaya dan berkuasa. Selama kau melayaninya dengan baik, sisa hidupmu, kau tidak perlu khawatir. Ayo adik kecil. Main dengan kakak. Tidak, Lepaskan dia. Siapa kau? Beraninya kau menggangguku. Bosan hidup. Tepat sekali. Anda bahkan tidak repot-repot bertanya-tanya untuk melihat siapa Hai kami. Ini. Jika Anda tahu diri, berlututlah di hadapan saya dan minta maaf kepada kakak Hai. Kau ingin aku berlutut padamu. Kau tidak pantas. Xuan, jangan pedulikan dia. Aku akan membawamu pergi. kau. Bagaimana mungkin itu kau? Jangan mendekat. Jangan datang ke sini. Jangan mendekat. Kau bermain pahlawan menyelamatkan si cantik. Kau masih harus bertanya pada si cantik. Apakah dia setuju? Xuan. Aku minta maaf. Saudara-saudara tangkap dia.
baru saja memanggilnya. Apa yang ingin kau lakukan? Aku lihat dia bekerja keras. Aku hanya ingin dia minum beberapa gelas. Minum beberapa gelas. Kau benar-benar suka minum. Tidak. Kalau begitu aku akan minum bersamamu. The film was translated and narrated by M Media. Kakak, aku salah. Tolong ampuni aku. Giliranmu. Apakah kau ingin aku membantu? Karena kau menyukainya. Kalau begitu minumlah sedikit lagi. Kakak aku salah. Apakah kau suka meminumnya? Ingat itu. Yang di sana itu adalah wanitaku. Suan. Semuanya baik-baik saja sekarang. Turunkan aku. Suan. Aku minta maaf. Aku kembali terlambat. Raja Dewa, apakah Anda ingin menangkapnya dan membawanya kembali? Tidak perlu. Tamparan ini. Aku berutang padanya. Ibu, kenapa ibu begitu pagi hari ini? Chen Yameng Putri Chen Suan. Bulan. Ibu, kenapa ibu menangis? Apakah orang jahat mengertak ibu? Andai saja kita punya ayah. Dengan begitu tidak akan ada yang berani menggertak ibu. Meng Meng, kau ingat ini. Kau tidak punya ayah. Ayahmu sudah mati. Ibu, Raja Dewa baru saja. Xuan, kamu benar-benar bekerja sebagai pemandu lagu KTV. Saya bekerja sebagai pemandu lagu. Siapa yang memberitahu Anda itu? Siapa yang perlu memberitahuku? Semua orang sudah tahu. Bahkan fotonya sudah bocor. Lihat. Siapa yang memposting ini? Mengapa Anda tidak bekerja dengan benar apa yang sedang Anda bicarakan? Izinkan saya memberitahu Anda sesuatu. Hari ini seorang tokoh penting dari ibu kota datang ke sini untuk membahas kerjasama proyek. Kalian semua, jika ada yang membuat Tuan Muda Xiao kesal atau merusak reputasi perusahaan, jangan salahkan saya karena memunggungi Anda. Seorang tokoh besar bernama Xiao. Mungkinkah itu keluarga Xiao dari ibu kota? Kudengar keluarga Xiao di ibu kota saat ini sedang berekspansi keluar. Jika perusahaan kita benar-benar berhasil mendapatkan kerjasama dengan mereka, kita akan mapan seumur hidup. Baiklah. Tokoh penting ini akan segera tiba. Sekarang semuanya kembali bekerja. Chen Xuan, datang ke kantor saya sebentar. Masuklah. Bapak Liu, Anda memanggil saya. Xiao Chen, duduklah, cepat duduk. Xuan, biasanya hidup Anda pasti sangat sulit, Kak. Bos Anda. Coba katakan, Anda harus datang ke sini untuk bekerja pada saya di siang hari, pulang dan mengurus anak Anda. Dan kemudian di malam hari, Anda juga harus bekerja paruh waktu di KTV. Mendengar tentang itu saja membuat saya lelah. Haruskah saya memindahkan Anda, Kak? Izinkan saya memberitahu Anda sesuatu. Hari ini seorang tokoh penting dari ibu kota datang ke sini untuk membahas kerjasama proyek. Kalian semua, jika ada yang membuat Tuan Muda Xiao kesal atau merusak reputasi perusahaan, jangan salahkan saya karena memunggungi Anda. Bapak Liu, saya minta maaf. Saya berjanji, saya tidak akan pergi ke tempat semacam itu lagi. Xuan, jangan gugup. Sebenarnya alasan aku memanggilmu ke sini hari ini adalah karena aku punya sesuatu untuk didiskusikan denganmu. Ada apa? Mulai hari ini,
Aku akan mempekerjakanmu. Menantang saya. Bapak Liu, Kita semua sudah dewasa. Aku akan langsung ke intinya. Katanya setiap malam, kamu bekerja sebagai pramuria di KTV. Harus melayani pria yang berbeda-beda. Betapa melelahkannya itu. Sekarang lebih baik. Yang perlu kamu lakukan hanyalah melayaniku. Dan layani aku dengan baik. Ketika saatnya tiba. Cio Liu, Anda salah paham. Saya belum pernah melakukan hal seperti itu. Jika tidak ada yang lain, saya akan permisi sekarang. Salah paham apa yang mungkin aku salah pahami? Chen Xuan, berhenti berpura-pura. Selama kamu bersedia melayaniku, aku akan memberimu 50.000 yuan setiap bulan. Bukankah ini jauh lebih baik daripada kamu bekerja sebagai pramuria? Cio Liu, saya bukan pemandu lagu. Lepaskan saya. Lepaskan saya. Aku beritahu kamu, jangan mencari masalah. Ketika aku menganggapmu penting, kamu adalah manusia. Jika aku tidak menganggapmu penting, kamu bahkan tidak seharga seekor anjing. Beraninya kamu memukulku. Cio Liu, saya minta maaf. Saya salah. Saya mohon lepaskan saya. Cukup berhenti berpura-pura. Jika kamu pikir uangnya terlalu sedikit, aku bisa memberimu lebih banyak uang. Selama kamu melayaniku, sampai aku puas. Apapun yang kamu minta aku akan memberikannya. Siapa itu? Cio Liu Xiu akan segera datang. Aku akan mengurusmu nanti. Kenapa dia belum sampai? Benar, di telepon. Bukankah dia bilang akan segera tiba? Benar. Dia bilang Cio Xiu tampan dan kaya, dan selalu melajang. Serius, jika Cio Xiu kebetulan menyukaiku, bukankah itu berarti aku akan melejit? Hei kamu. Berdiri di belakang. Manajer Wang, bukankah kita sudah sepakat untuk berbaris dan menyambutnya? Mengapa saya harus berdiri di belakang? Orang sepertimu yang bekerja sebagai pemandu lagu, perusahaan belum memecatmu. Itu sudah cukup bagus. Dan kamu berani-beraninya bertanya, apa? Apalagi yang kamu rencanakan untuk digunakan? Metode tercela untuk merayu Cio Xiu. Baiklah, baiklah. Semua orang tahu bahwa ada sesuatu yang terjadi antara CEO Wang dan manajer Liu. Berhenti bertanya saja. Dia memiliki hubungan yang ambigu dengan Cio Liu. Apa hubungannya itu dengan saya? Apa kamu bodoh? Tidakkah kamu perhatikan selama ini cara CEO Liu memandangmu? Sudah lama aneh bukan? Maksud Anda ini sudah aneh sejak lama. Baiklah, berhenti bicara, CEO Xiu sudah di sini. Halo Cio Xiu. Halo CEO Xiu. Itu dia. Selamat datang Cio Xiu di perusahaan kami. Ini semua adalah karyawan unggulan perusahaan kami. Karyawan yang berprestasi. Ada apa dengan mereka berdua? Ini, Xiao Xiao. Kedua orang itu membuat kesalahan kecil. Itulah mengapa mereka berdiri di belakang. Melakukan kesalahan. Kesalahan apa yang mereka lakukan? agak memalukan untuk disebutkan. Sebenarnya mereka tidak membuat kesalahan besar, yaitu bekerja sebagai pemandu lagu di KTV, merusak citra perusahaan. Itulah mengapa dia ditempatkan di belakang. CEO Xiao, jika Anda merasa ini tidak pantas, saya akan memecat mereka nanti. Katamu. Bekerja sebagai nyonya rumah. Ia seorang pemandu lagu. Jelaskan dirimu dengan jelas. Mata mana yang melihat? Dia bekerja sebagai pemandu lagu. Saya tidak berbicara sembarangan. Foto-foto ini diambil oleh seseorang. Jika Anda tidak percaya, lihat. Jadi bagaimana jika ada foto? Hanya karena ada foto berarti itu benar. Apa kamu gila? Entah dia bekerja sebagai pemandu lagu atau tidak. Apa hubungannya denganmu? Biar ku beritahu. Nona Chen Xuan sebenarnya adalah istri dari tuan muda Xiao kami. Dan mitra bisnis yang penting. Alasan kami bekerja sama dengan perusahaan Anda yang terhormat sepenuhnya karena kedudukan Nona Chen. Kalau tidak, apakah kau pikir perusahaan kecilmu, perusahaan perencanaan, bisa menarik perhatian kami? Xuan apa? Xuan, kamu benar-benar mengenal tuan muda Xiao? Saya juga tidak tahu. Mustahil. Ini benar-benar mustahil. Tuan muda Xiao, Anda pasti telah ditipu. Orang ini, dia hanyalah seorang pemandu lagu dari KTV. Kehidupan pribadinya sangat tidak senonoh.
Dan sekarang, dia bahkan menyembunyikan anak haram tanpa ayah di rumah. Tuan Muda Xie, bagaimana mungkin wanita seperti dia? Mungkin berhubungan dengan Anda. Diam, karakter Nona Chen Xuan. Bukanlah sesuatu yang orang sepertimu bisa diskusikan. Liu Dafu, bukankah dia juga salah satu dari yang kau sebut karyawan yang luar biasa? Aku. Jika memang begitu, maka sepertinya kerjasama antara kami dan perusahaan terhormatmu juga bisa dibatalkan. Batalkan jika Anda ingin membatalkan. Saya pikir kunjungan Anda kali ini sama sekali tidak memiliki ketulusan. Tutup mulutmu. Saya minta maaf, saya minta maaf. Ini salahku karena tidak mengatur bawahan dengan benar. Bagaimana kalau begini? Chen Xuan, mulai sekarang kamu akan menjadi kepala keseluruhan Departemen Perencanaan perusahaan kami. Dia. Xiao Liu, bagaimana dengan saya? Kamu harus mengambil cuti 2 hari. Tuan Xiao, hasil ini. The film was translated Bagaimana menurut Anda? and Begitu baru narrated by benar. M Media. Mengapa kita tidak masuk ke dalam dan berbicara? Tidak perlu. Aku ada urusan lain yang harus dihadiri. Tulu Feng, kau pergi tanda tangani kontrak dengan mereka. Chen Xuan, ada sesuatu yang ingin kubicarakan denganmu. Aku. Xuan. Karena Tuan Muda Xiao perlu berbicara denganmu. Silakan. Xiao Rofeng. Apa sebenarnya yang Anda rencanakan? Tidak ada. Aku hanya ingin memperlakukanmu lebih baik. Dan memperlakukan putri kita lebih baik juga. Putri kita. Bukankah sudah kukatakan padamu sejak lama? Man Meng adalah putriku. Dia tidak ada hubungannya denganmu. Hidup kita tidak membutuhkan campur tanganmu. Xuan. Aku tahu. Aku benar-benar pantas mati selama bertahun-tahun ini. Tapi aku juga punya kesulitan sendiri. Xuan, dengarkan aku. Pada saat itu, aku dibius. Cukup. Sudah kubilang. Mengenai masa lalu. Saya tidak akan memikirkannya lagi. Apakah kau benar-benar rela meninggalkan keluarga Chen? Tidakkah kau punya keraguan tentang apa yang terjadi saat itu? Bahkan sedikit pun. Tidakkah kau pernah bertanya-tanya bahwa orang yang muncul di hadapanmu saat itu bukanlah nenekmu, tapi bahwa aku adalah orang luar, bahkan mengambil kartu kamarmu? Xuan, aku tahu aku telah menyakitimu. Itulah mengapa selama bertahun-tahun ini aku berjuang dalam pertempuran berdarah di medan perang, meraih prestasi besar dan membangun karirku. Semua agar suatu hari nanti aku bisa kembali ke Huachen dan berdiri di hadapanmu dengan bermartabat. Xuan, aku bersumpah, mulai sekarang aku tidak akan pernah membiarkanmu menderita penghinaan sedikit pun lagi. Aku tidak akan pernah membiarkanmu mengalami ketidakadilan sedikit pun lagi. Aku akan menjadikanmu wanita paling bahagia di dunia ini. Xuan, aku bersumpah, semua yang telah kau hilangkan, aku akan melipat gandakan usahaku untuk membantumu merebutnya kembali. Semua ketidakadilan yang telah kau derita, aku akan membuat orang-orang itu membayar 10 kali lipat. Waktunya hampir habis. Meng Meng seharusnya sudah pulang sekolah. Mari kita jemput dia. Meng Meng. Ibu datang menjemputmu. Ibu. Apakah kau mau permen? Ya. Jangan selalu biarkan dia makan permen. Itu tidak baik untuk kesehatannya. Guru Liu, Meng Meng telah menyebabkan Anda masalah di sini. Nona Chen, ini adalah biaya sekolah yang Anda bayar sebelumnya. Mulai dari kelas berikutnya, Chen Yamang tidak perlu datang lagi. Guru Liu ini. Meng Meng, apakah kamu mungkin melakukan kesalahan? Cepat minta maaf kepada guru. Ibu, aku tidak. Cukup. Itu tidak ada hubungannya dengan anak itu. Tidak. Lalu, mengapa ini bisa terjadi? Nona Chen, saya pikir Anda harus jelas di hati Anda. Institusi kami adalah institusi pendidikan terbaik Huacheng. Anak-anak yang datang ke sini untuk kelas, entah akan belajar di luar negeri, atau mereka mengincar Huaking dan Deibik. Adapun Anda, anak dari wanita dengan profesi seperti Anda, kesuksesan apa yang mungkin dia miliki di masa depan? Kau tidak perlu khawatir tentang itu. Kehidupan masa depan Meng Meng tidak akan lebih buruk daripada siapapun di sini. Kamu ini apa? The film Kamu was bilang dia tidak akan lebih buruk, translated dan and dia narrated tidak by akan M lebih Media. buruk. Tapi di sisi lain, mengingat profesi Nona Chen, mungkin di masa depan, dia mungkin bertemu dengan seorang tokoh besar kaya. Guru Liu, saya tidak. Anda salah paham. Guru Liu, saya mohon. Tolong jangan keluarkan Meng Meng ya. Saya berjanji, saya tidak akan pernah pergi ke tempat semacam itu lagi. Cukup. Entah kamu pergi atau tidak. Apa urusannya denganku? Cepat keluar dari sini. Guru Liu, saya mohon. Tolong jangan keluarkan Meng Meng ya. Beri dia satu kesempatan lagi. Dia masih sangat muda sekarang. Dia tidak boleh kalah di garis awal. Guru Liu, saya mohon. Lupakan saja Xuan. Jika orang-orang seperti ini saja bisa menjadi guru, maka menurutku yang disebut
Pendidikan Yingcai tidak perlu ada lagi. Tu Feng, pendidikan Yingcai memiliki guru bernama Liu yang ingin mengeluarkan Meng Meng. Selidiki itu. Menarik, periksa dia. Chen Xuan, kekasih yang kamu temukan ini cukup pandai berpura-pura. Mungkinkah dia benar-benar seorang tuan muda kaya? Apakah aku berpura-pura atau tidak? Kau tunggu saja dan lihat. Namun, jika kau sekarang mengubah sikapmu, aku masih bisa memberimu kesempatan. Kalau begitu aku ingin melihat bagaimana rencanamu memberiku kesempatan ini. Liu Qiao, apakah benar kamu berada di luar? Direktur Qi, Anda sudah tiba. Tepat waktu. Orang tua Chen Yameng ada di sini membuat keributan dan menolak untuk pergi. Haruskah kita panggil polisi saja? Laporkan omong kosong apa? Kalian berdua pasti orang tua Meng Meng kan? Mengenai situasi Meng Meng, itu adalah kesalahpahaman. Kami berharap Anda dapat mengizinkan Meng Meng untuk melanjutkan belajar di sini. Salah paham. Direktur Qi, bukankah sebelumnya Anda mengatakan dia? Tutup mulutmu. Chen Yamen adalah anak yang sangat luar biasa. Baginya untuk menjadi siswa di sini adalah keberuntungan besar bagi pendidikan Yingcai. Guru Liu Qiao, kamu dipecat. Keluar segera. Apa? Pecat saya? Saya sudah berada di pendidikan Yingcai selama bertahun-tahun. Bagaimana Anda bisa memecat saya? Hanya dengan satu kalimat. Itu karena kamu mendiskriminasi seorang siswa dan memprovokasi tokoh besar yang seharusnya tidak kamu provokasi. Gila. Tuan Muda Xiao, mulai sekarang semua biaya Meng Meng di sini, semua biaya dapat dihapuskan. Kami akan memobilisasi guru-guru yang paling unggul untuk diberikan kepada Meng Meng. Bimbingan 1 lawan 1. Kami masih berharap Tuan Muda Xiao agar Anda mengizinkan Meng Meng tetap tinggal dan melanjutkan belajar di sini. Gila, benar-benar gila. Yang satu adalah pemandu lagu KTV, yang lain adalah kekasih gelapnya. Kamu yang bermarga Qi, saya rasa kamu pasti buta. Saya akan menelepon dan melaporkan Anda sekarang juga. Melaporkan Anda karena melanggar aturan pendaftaran dan tidak mematuhi manajemen. Telepon mereka sekarang juga. Halo bos, ini Liu Qiao. Saya ingin melaporkan Direktur Qi karena tidak mematuhi pemberitahuan Dewan Direksi dan secara paksa mencoba untuk mendaftarkan Chen Yameng. Apa pecat saya? Bos, apa maksud Anda? Bos, halo bos. Panggilan ini, Anda juga menyampaikannya kepada bos. Maksud bos, Anda sudah mengerti sekarang. Apa yang harus Anda lakukan selanjutnya? Anda seharusnya sudah jelas mengenai hal itu sendiri. Kalian semua tunggu saja. Aku pasti akan membuat kalian menyesali ini. Nona Chen Xuan, sesi bimbingan besok adalah mulai pukul 8 pagi sampai pukul 1 siang. Mohon pastikan Meng Meng tidak terlambat. Baiklah Direktur Qi, besok saya akan membawa Meng Meng tepat waktu. Tidak perlu, karena kau tidak menyukai Meng Meng. Maka Meng Meng tidak akan punya alasan untuk datang ke sini lagi di masa depan. Tuan Xiao, mengenai masalah ini, kami sungguh tahu kami salah. Mohon yakinlah selama Anda bisa mengizinkan Meng Meng tetap tinggal, kami akan memusatkan semua sumber daya mutlak dari pendidikan Yingcai untuk membesarkan Meng Meng. Itu tidak perlu. Masalah di masa lalu, aku tidak akan mempermasalahkannya. Aku harap mulai sekarang kalian semua bersikaplah yang baik. Ini, Tuan Xiao. Terima kasih Tuan Xiao. Di mana Meng Meng? Dia sudah dikirim The kembali. film was Benar. translated Anda? and Siapa narrated Anda by sebenarnya? M Media. Siapa aku? Bukankah aku Xiao Ruofeng? Bukan itu maksud saya. Saya bertanya kepada Anda. Orang macam apa Anda sebenarnya? Aku, Suan. Aku minta maaf. Situasi saat ini di luar negeri relatif bergejolak. Perbatasan struktur besar masih membutuhkan gelarku sebagai dewa perang untuk menjaga dan menstabilkannya. Itulah mengapa aku tidak bisa memberitahumu identitas rahasiaku. Sebenarnya siapa aku? Pada dasarnya tidak penting. Kau hanya perlu tahu ini. Mulai sekarang, tidak akan ada yang berani lagi untuk menindasmu dan putrimu. Benarkah? Kalau begitu katakan padaku. Apakah Anda atau bukan anggota keluarga Xiao dari ibu kota? Keluarga Xiao dari ibu kota. Mereka sekarang, apakah mereka bahkan pantas dikaitkan denganku? Anda bukan anggota keluarga Xiao dari ibu kota. Oh tidak, saya tamat-tamat. Saya harus segera kembali. Xiao Ruofeng, Anda benar-benar akan membuat saya marah sampai mati. Kamu mau kemana? Kembali ke perusahaan untuk meminta maaf kepada bos. Minta maaf untuk apa? Kemarilah, tanda tangani ini. Bos, saya minta maaf. Tolong beri saya satu kesempatan lagi. Kesempatan. Kau berani-beraninya masih bicara padaku tentang kesempatan. Chen Xuan, kau tidak benar-benar berpikir bahwa aku Liu Dafu adalah orang bodoh kan? Saya minta maaf. Kau di luar sana, bekerja sebagai pemandu lagu. Itu tidak akan kusebutkan.
Kau malah bekerja sama dengan orang luar untuk menipuku. Kau hampir membuatku kehilangan kesepakatan bisnis besar dengan keluarga Xiao dari ibu kota. Perhitungan ini tidak bisa diselesaikan begitu saja. Bos, saya bersedia menerima hukuman apapun, tapi Meng Meng masih kecil. Saya tidak bisa kehilangan pekerjaan ini. Saya mohon. Baiklah. Kamu bersedia menerima hukuman ya? Kamu sendiri yang mengatakan ini. Aku beritahu kamu, kemarahanku ini dimulai karena kamu. Oleh karena itu sekarang, aku butuh kamu untuk secara pribadi meredakan amarahku ini. Kau benar-benar berani kembali. Apa yang kau coba lakukan? Liu Davo, awalnya aku berpikir, kamu adalah orang yang cerdas. Aku tidak menyangka kamu benar-benar tidak punya otak. Kau yang bermarga Xiao. Aku sudah melakukan penyelidikan. Kau pada dasarnya bukan anggota keluarga Xiao. Jika kau tahu yang terbaik untukmu, segera lepaskan aku. Kalau tidak, aku tidak akan mengampunimu. Tidak akan memaafkanku. Kau pikir kau pantas? Apa yang kau coba lakukan? Jika ada yang ingin kau katakan, mari kita duduk dan bicara, oke? Kudengar kau punya banyak frustrasi yang terpendam. Apakah kau butuh seseorang untuk membantumu melepaskan frustrasi itu? Saya salah. Saya tidak berani lagi, saya salah. Biar ku beritahu, meskipun aku bukan anggota keluarga Xiao ibu kota, keluarga Xiao ibu kota sama sekali tidak berada di depanku. Ayo pergi. Xiao Rofeng, Anda pasti gila. Suan aku. Jika Anda ingin mati, Anda bisa mati sendiri. Tapi tolong jangan menyeret saya dan Meng Meng untuk ikut menderita bersama Anda. Suan, apakah kamu salah paham? Salah paham. Saya akhirnya mengerti sekarang. Anda hanyalah orang gila dan pembohong. Suan aku. Jangan mendekat. Suan, percayalah padaku. Aku benar-benar tidak berbohong padamu. Kamu belum berbohong padaku. Lalu, kenapa kamu tidak memberitahuku? Apa sebenarnya identitasmu? Ini, aku masih belum bisa mengatakannya sekarang. Tidak bisa bilang. Apakah benar-benar kamu tidak bisa bilang? Atau kamu memang tidak punya apa-apa untuk dikatakan? Aku benar-benar tidak bisa mengatakannya. Tapi jangan khawatir, ketika saatnya tepat, aku pasti akan memberitahumu segalanya. Cukup, kata-kata ini. Sebaiknya kamu simpan untuk membohongi orang lain. Hanya saja 2 hari terakhir ini, kamu menyelamatkanku berkali-kali. KTV Hotel, kantor tempat bimbingan belajar. Suan, Kadang aku berpikir, jika kamu benar-benar anggota keluarga Xiao ibu kota, alangkah indahnya itu. Xiao Rofeng, The film was sungguh, translated tolong lepaskan and aku. narrated Suan by ada M apa? Media. Suan. Bagaimana keadaannya? Siapa kau baginya? Aku adalah suaminya. Kau suaminya. Ada apa? Apakah ada masalah? Aku memberitahumu. Kau benar-benar konyol. Istrimu sendiri pingsan karena terlalu banyak bekerja. Pingsan tepat di jalan, dan kau malah bertanya padaku, apakah ada masalah? Menyingkir dari jalanku. Aku masih harus pergi ke tempat lain untuk melakukan kunjungan. Benar, tubuhnya tidak memiliki masalah serius. Dia hanya perlu istirahat dan pemulihan. Adapun kau, jika kau masih seorang pria, habiskan lebih banyak waktu bersamanya. Bantu dia lebih banyak, jangan membuatnya marah. Apa kau dengar aku? Baiklah, Hubungi aku jika kau butuh sesuatu. Suan. Aku minta maaf. Percayalah padaku. Aku pasti tidak akan membiarkanmu menderita ketidakadilan lagi. Masuk. Astaga, Tuan Xiao. Dia sebenarnya belum. Dia sudah tidur. Jika ada yang ingin kau katakan, kau bisa mengatakannya secara langsung. Masalah yang kau minta aku selidiki sebelumnya. Sudah aku jelaskan. Keluarga Chen di Huacheng dan keluarga Xiao di ibu kota memang memiliki hubungan rahasia. Apakah kau punya bukti? Ini adalah catatan transaksi ban. Ketika insiden itu menimpamu, sejumlah uang ditransfer dari kartu Xiao Ruoyun ke rekening rahasia keluarga Chen. Dan pemilik rekening ini adalah adik perempuan Chen Xuan, Chen Shuqiao. Chen Sukiao. Setelah diselidiki, 7 tahun yang lalu, Chen Shuqiao lah yang berkolusi dengan adikmu Xiao Ruoyun. Mereka berdua bersama-sama membiusmu, dan lebih jauh lagi mereka secara palsu menggunakan nama Nyonya Tua Chen untuk menjebak Nona Chen Xuan ke kamar hotel untuk merusak reputasimu dan Chen Xuan. Reputasi. Mengapa dia melakukan ini? Apa tujuannya? Karena keluarga Chen di generasi ini tidak memiliki putra.
Oleh karena itu, Nona Chen Xuan seharusnya menjadi pewaris utama keluarga Chen. Dan adikmu Xiao Ruoyun kemungkinan memiliki alasan yang serupa. Bagus. Benar-benar sangat bagus. Satu Xiao Ruoyun, satu Chen Sukiao. Kalian berdua tunggu saja aku. Tulu Feng, cari tahu untukku. Lihat pergerakan apa yang telah dilakukan kedua keluarga ini selama 2 hari terakhir ini. Melapor Tuan Muda, keluarga Chen memang telah melakukan beberapa pergerakan. Besok adalah perjamuan pertunangan. Pada saat itu, otoritas keluarga Chen juga akan sepenuhnya diserahkan kepada Chen Sukiao. Perjamuan pertunangan. Otoritas keluarga. Baiklah, kalau begitu mari kita juga sebarkan berita. Besok, Chen Xuan putri terlantar dari keluarga Chen akan kembali ke keluarga Chen. Halo ayah. Panggil dia paman. Halo paman. Apa yang kamu lakukan di sini? Kau pergi terlalu tergesa-gesa kemarin, bahkan tanpa mengucapkan salam. Aku datang untuk menjengukmu hari ini. Tidak perlu, aku baik-baik saja. Meng ayo kita ke sekolah. Tulu Feng, Tuan Xiao. antar Meng ke sekolah. Aku punya hal lain untuk didiskusikan dengannya. Kamu, Aku adalah ayah Meng. Dia akan baik-baik saja. Ayo, aku akan membawamu ke suatu tempat. hei. Kenapa kamu membawaku ke sini? Apakah kau benar-benar tidak tahu mengapa aku membawamu ke sini? Mana mungkin aku tahu. Lalu kemarin di rumah sakit. Apakah kamu benar-benar tidak mendengar? Xiao Rofeng, mari kita pergi saja. Aku sudah bukan lagi putri keluarga Chen. Urusan keluarga Chen juga tidak ada hubungannya denganku lagi. Benarkah begitu? Lalu, bagaimana jika aku bisa kembali ke keluarga Chen? Kembali ke keluarga Chen. Bagaimana mungkin itu terjadi? Xuan, apa yang kujanjikan padamu, pasti akan kucapai. Hal-hal yang hilang darimu sebelumnya, aku pasti akan membantumu mengambilnya kembali. Bukankah ini Nona Chen Xuan? Chen Xuan, kau punya keberanian besar. Kau bahkan berani menerobos masuk ke perjamuan keluarga Chen. Apa? Tidak bisa mencari nafkah di perusahaan lagi. Keluar untuk mencari koneksi. Seseorang yang dulunya seorang nona muda. Dia memang berbeda bukan? Chen Xuan, kau tidak akan berpikir naif bahwa para pria di sini juga akan jatuh pada tipu muslihatmu kan? Melihat bahwa kau bekerja untukku selama bertahun-tahun, aku akan memberimu pelajaran hari ini. Keluarga Chen di Huichen adalah pihak yang tidak bisa kau harapkan untuk bergaul dengannya. Keluarga kaya dan terhormat. Mereka yang memenuhi syarat untuk menghadiri perjamuan pertunangan Nona Chen adalah semua keluarga tingkat atas di Huichen. Keluarga kaya dan terhormat. Sedangkan kau, Benarkah begitu? Mengapa kamu tidak berpikir dengan hati-hati lagi? Nona Chen ini, siapa sebenarnya nama lengkapnya? bukankah nama belakangnya Chen dan nama depannya Shu? Chen Shu. Ini tidak mungkin. Apa yang mustahil tentang itu? Chen dalam Chen Xuan, itu adalah Chen dari keluarga Chen. Su dalam Chen Xuan, adalah Su dari generasi Su. Di seluruh keluarga Chen, satu-satunya yang masih menggunakan karakter Su, adalah Nona kedua. Chen The film Sukiao. was translated Nona and kedua. narrated Oleh by karena itu, M-Media. mengapa kamu tidak memikirkan lagi tentang Nona kedua? Yang peringkatnya sebelum dia, bukankah itu? Nona sulung. Si Yuliu, jangan dengarkan omong kosong anak ini. Chen Shukia adalah nona kedua dari keluarga Chen. Itu benar. Tapi nona sulung, tidak ada yang pernah menyebutkannya. Mungkin dia sudah lama meninggal. Benar-benar. Kami adalah mitra bisnis penting. Kami belum pernah mendengar tentang dia. Nona muda macam apa? Tepat sekali. Dan lagi pula si Yuliu Chen Xuan. Jika dia adalah putri sulung keluarga Chen, mengingat latar belakang keluarga Chen, dia pasti tidak akan bekerja di bawah kita. Ya, tepat sekali. Kau Chen Xuan, seorang gadis panggilan yang bekerja di KTV. Beraninya kau bersikap sombong seperti itu kau. Siapa yang kamu sebut gadis panggilan? Memangnya kenapa? Apakah kau akan memukul seseorang? Aku beritahu kau, ini adalah Emperor Hotel. Orang-orang yang datang ke sini adalah semua tokoh tingkat atas di Huichen, kalangan atas. Apakah kau berani tepat di depan semua orang untuk memukul seseorang? Sudahkah kau mempertimbangkan konsekuensinya? Xiao Ruofeng, jangan gegabah. Xuan, Cie Liu, benar. Tidak ada satupun orang di sini yang mampu kita sakiti. Xiao Ruofeng, aku tahu kamu sangat berani. Dan kamu mungkin juga punya beberapa koneksi di belakangmu. Tapi pikirkan tentang aku. Pikirkan tentang Meng Meng, oke? Takut sekarangnya terlalu takut untuk bertindak. Sampang, bukankah kau pikir kau sangat kuat? Bukankah kau pikir kau hebat dalam berkelahi? Tepat di depan semua orang. Pukul aku kalau begitu. Si Liu, Anda baik-baik saja. Kau benar-benar berani memukulku. Chen Xuan, kamu pelacur. Kau berani membiarkan pria tampan ini memukul. Keamanan, di mana keamanan? Siapa itu? Di Emperor Hotel. Membuat ributan seperti ini. Sudah berakhir. Bocah ini sudah tamat. Di Huichen kami. Siapa yang tidak tahu bahwa backingan Liu Dafu
adalah master ketiga. Jika seseorang berani membuat masalah di Emperor Hotel, mereka akan dipatahkan anggota tubuhnya dan dilempar keluar. Bocah, memukul seseorang di Emperor Hotel. Anda benar-benar tidak memberi muka kepada tuan ketiga. Tuan ketiga. Tuan ketiga apa? Omong kosong. Di Huacheng kami, berapa banyak tuan ketiga yang mungkin ada? Marga dia adalah Cheng. Dan namanya adalah Cheng San. Anda terlihat agak asing. Jadi kamu adalah Cheng San. Sungguh lancang. Gelar tuan ketiga. Apakah itu sesuatu yang bisa Anda teriakan begitu saja? Jika Anda tahu diri, cepat berlutut dan minta maaf kepada tuan ketiga. Aku sedang berbicara dengan tuan ketigamu. Apakah giliranmu untuk menyela? Tuan ketiga Anda. Lihat dia. Siapa sebenarnya Anda? Sebutkan nama Anda, agar air bot tidak menghanyutkan kuil Raja Naga, dan orang kita sendiri gagal saling mengenali. Tuan ketiga pria tampan ini. Kami tidak mengenalnya. Tapi dia dipanggil Chen Xuan. Dia bekerja tepat di perusahaan kita. Chen Xuan. Ya, namanya Chen Xuan. Dia bahkan menyamar sebagai putri sulung keluarga Chen. Itu bukan aku. Nama Anda benar-benar Chen Xuan. Benar namanya adalah Chen Xuan. Menarik. The film was Dia ternyata masih translated hidup. and narrated by Kalian saling M-Media. kenal. Karena kita sudah bertemu, saya akan menjelaskannya. Dia adalah putri sulung keluarga Chen. Kakak perempuan Chan Shu Kiao. Apa? Anda pasti salah. Dia hanyalah seorang wanita yang bekerja di KTV, bekerja sebagai pemandu lagu. Bagaimana mungkin dia berhubungan dengan keluarga Chen? Tentu saja, namun Anda tidak perlu khawatir. Apa yang baru saja saya sebutkan adalah masa lalu. Tuan ketiga. Apa maksudmu? Mamang. Dia dulunya adalah putri sulung keluarga Chen yang tinggi dan perkasa. Namun, sekarang, dia hanyalah orang yang mengandung anak haram. Putri terbuang dari keluarga Chen. Putri terbuang dari keluarga Chen. Chen Xuan. Anda benar-benar membuat saya terkejut. Alasan Anda datang ke sini hari ini adalah untuk menggunakan gelar ini, untuk menipu dan membohongi. Untungnya tuan ketiga mengenali Anda. Kalau tidak, siapa yang tahu berapa banyak orang yang akan berhasil Anda tipu. Putri yang dibuang. Kamu tidak benar-benar percaya bahwa keluarga Chen saat ini masih pantas untuk Chen Xuan, bukan? Status dan posisi apa yang Anda miliki, hingga berani mengkritik keluarga Chen di sini, dan melontarkan komentar yang tidak bertanggung jawab. Nama Xiao Ruofeng. Pernahkah kamu mendengarnya? Anda adalah Xiao Ruofen. Tidak mungkin. Bukankah Anda diasingkan ke perbatasan dan tewas dalam pertempuran? Kamu tahu begitu banyak detail, tampaknya mengenai insiden saat itu. Kamu juga terlibat. Bagaimana kalau kamu juga mengakui semuanya bersama-sama? Xiao Ruofen. Apakah Anda masih hidup dalam mimpi? Apakah Anda masih berpikir Anda adalah tuan muda dari keluarga Xiao? Keluarga Xiao yang sepel. Biar saya beritahu, jika saya adalah Anda, saya akan menjadi tikus yang patuh itu dan bersembunyi dengan tenang, agar nanti Anda bahkan tidak tahu bagaimana Anda mati. Benarkah begitu? Aku ingin melihat siapa yang berani menyentuhku. Kenapa kalian hanya berdiri? Serang dia. Kepala keluarga Chen tiba. Leluhur tua, Anda akhirnya tiba. Apa yang terjadi di sini? Kedua orang yang diusir dari keluarga Chen ini, bajingan-bajingan ini, masih menggunakan nama keluarga untuk menipu dan membohongi di luar. Ini adalah orang yang diusir oleh keluarga Chen. Bajingan itu. Bukankah ini kakak perempuanku tersayang? Chen Xuan. Aku tidak menyangka. Kau masih hidup. Chen Sokiao. Apakah itu kamu saat itu? Dulu. Kau benar-benar berani menyebut dulu. Kalian berdua pasangan pezina. Seharusnya tetap di luar dan merangkak. Agar kalian tidak membuat tontonan di sini. Kio, tidak bisakah kau membedakannya? Jika kedua orang itu punya sedikit pun harga diri, mereka tidak akan melakukan hal seperti itu saat itu. Tapi kalau dipikir-pikir, bagaimana Anda menjalani hidup? Beberapa tahun terakhir ini pasti sulit. Bagaimana kami hidup? Bukanlah urusanmu. Benarkah kalau begitu katakan padaku? Untuk apa tepatnya Anda datang ke sini kali ini? Aku di sini untuk... Apakah itu perlu dikatakan? Mereka berdua diusir dari keluarga. Sampah. Mereka pasti hidup sengsara. Jika kau bertanya padaku, mereka datang ke sini hanya untuk mengemis makanan dan minuman. Aku tidak. Itu benar. Sepertinya saya kurang perhatian. Bagaimanapun juga, mengingat status kalian berdua, bisa menghadiri perjamuan sekaliber ini, kalian mungkin tidak akan mendapatkan kesempatan lagi seumur hidup ini. Pelayan pergi siapkan meja.
Untuk kedua orang itu di dekat pintu masuk, semua hidangan. Sajikan porsi ganda untuk mereka. Kalian berdua, nikmatilah sepuasnya. Tidak perlu. Aku di sini hanya untuk 2 hal kali ini. Hal pertama adalah, kakak Suan akan bertunangan. Suan senang, dan bermaksud memberikan hadiah ucapan selamat. Hei, dari mana kita akan mendapatkan hadiah ucapan selamat? Apa yang dia katakan? Dia bilang dia ingin memberi saya hadiah. Baiklah hadiah. The film was translated Lalu hal and yang kedua. narrated Hal by kedua M adalah, Media. aku ingin memberi kalian semua kesempatan lagi. Aku setuju membiarkan kalian memohon pada Chen Suan untuk kembali ke keluarga Chen. Beraninya kau? Xiao Rufeng, Anda benar-benar berani berpikir seperti itu. Anda ingin memberi kesempatan kepada keluarga Chen. Dan Anda ingin keluarga Chen memohon kepada Anda. Saya beritahu Anda. Bahkan jika Anda berlutut di tanah, sekarang juga. Dan bersujud kepada keluarga Chen. Keluarga Chen tidak akan. Waktu yang tepat. Xiao Rufeng, kau tamat. Semuanya perhatikan baik-baik. Huofeng ini dia pasti. Tuan Huofeng. Ini tidak mungkin. Huo Feng datang terlambat. Saya harap Tuan Xiao akan memaafkan keterlambatan saya. Saya dengar hari ini adalah pertunangan gadis keluarga Chen Shuqiao. Tuan Xiao secara khusus menginstruksikan Huo Feng untuk datang dan memberikan hadiah besar. Ini tidak mungkin. Kau benar-benar Huofeng. Ketika saya Huo Feng melakukan sesuatu, apakah saya masih perlu menjelaskan diri saya kepadamu? Tuan Huofeng. Aku. Bukan itu maksudku. Aku Lin Jun. Sebelumnya, ketika aku berada di perbatasan, aku bertemu denganmu. Saya tidak ingat. Ruang makan Dewa Perang di kamp perbatasan. Ayahku adalah Lin Yuan. Orang yang mencuci nampan. Ya, itu dia. Pada saat itu, ruang makan itu, kekurangan staf dan ayahku datang secara khusus. Cukup, apapun yang ayahmu lakukan sebelumnya. Aku tidak tertarik. Hari ini adalah pertunanganmu dengan Chen Shuqiao. Ya. Itu kami itu aku. Baiklah. Kalau begitu terimalah hadiah ucapan selamat ini. Memberikan jam? Tuan Huofeng ini. Sungguh hadiah yang luar biasa. Ini, niat Tuan Huofeng adalah untuk membiarkan Tuan Lin dan Nona Chen menua bersama. Abadi selamanya. Adalah abadi selamanya. Ya, menua bersama. Abadi selamanya. Kiau. Xiao Lin. Cepat dan berterima kasihlah kepada Tuan Huofeng. Terima kasih Tuan Huofeng. Semoga kita menua bersama. Translated and narrated by M Media. Abadi selamanya. Tidak perlu berterima kasih. Karena hadiah besar dariku ini sudah disampaikan. Tetapi aku masih ingin mengingatkan semua orang dengan benar. Di masa depan, ketika mengamati orang dan menangani masalah, kalian harus membuka mata lebar-lebar. Ya, tentu saja. Ibu, Inilah yang kalian semua lakukan saat itu. Suan, lihatlah dirimu. Kau dan Xiao Ruofeng kalian saling kenal. Tuan Huofeng, masalah sebesar ini. Kenapa kau tidak memberitahuku? Aku, tepat sekali Nan. Apa yang sedang kau lakukan? Biarkan ayah melihat dengan baik. Kemarilah. kakak perempuan. Aku minta maaf. Aku, Mengapa? Sekarang, kamu tahu untuk memohon pada Suan untuk kembali. Lihat dirimu. Apa yang kau bicarakan? Suan adalah salah satu dari kita anggota keluarga Chen. Apalagi yang harus dimohon? Suan, kamu setuju kan? nenek aku. Cium yang baik nenek di sini. Nenek di sini. Sekarang kamu ingat bahwa kamu adalah neneknya. Suan, mari kita pergi. Keluarga Chen yang seperti ini lebih baik tidak kembali. Suan. Tunggu sebentar. Siapa bilang orang itu? Pasti Tuan Huofeng. Cheng San, apa maksudmu? Maksudku adalah, kita mungkin telah ditipu oleh bocah itu. Apa? Tertipu. Ya. Cheng San benar. Huofeng barusan. Dia palsu. Palsu. Ini. Jika kau ingin menyalahkan seseorang, salahkan bajingan itu. Karena secara khusus mencari seseorang untuk menyamar sebagai Tuan Huofeng. Kalau tidak, pikirkanlah. Orang macam apa Tuan Huofeng itu? Orang macam apa kita ini? Meskipun keluarga Lin kami dan Huofeng memang pernah memiliki beberapa interaksi sebelumnya. Tetapi bagi sosok yang tokoh besar, itu sama sekali bukan apa-apa. Jadi kenapa kalau dia berpura-pura
Jadi kenapa kalau dia memberi hadiah? Jika dia ingin berpura-pura, maka kita akan membiarkannya berpura-pura. Ini adalah rasa hormat yang harus didapatkan oleh nama Huofen di Gregsia. Jadi begitu rupanya, dua bocah kecil ini, pantas saja mereka lari begitu cepat. Mereka benar-benar mencari aktor untuk memainkan peran itu. Mereka pasti takut terbongkar di tempat. Chen Qiao, Ibu, sampaikan perintahku. Aliansi besar dan kecil Huachen harus sepenuhnya memasukkan mereka ke daftar hitam. Biarkan dua bocah kecil ini. Istana Langit Puncak Awan. Bukankah ini area villa terbaik Huacheng? Mengapa kau membawaku ke sini? Dulu Anda dan putra Anda menjalani hidup yang begitu sulit dan menderita begitu banyak ketidakadilan. Mulai sekarang, saya ingin kalian berdua hidup lebih baik. Tinggal di tempat yang lebih baik. Apa kau bilang kau punya properti di sini? Tentu saja. Tidak mungkin. Mungkinkah dia benar-benar Raja Dewa tak tertandingi yang legendaris itu? Tapi Raja Dewa, dengan status yang begitu mulia, wanita macam apa yang tidak bisa dia temukan? Mengapa dia secara khusus datang mencariku? Ini tidak akan sama seperti sebelumnya kan? Membohongiku lagi. Lupakan saja, aku akan memberinya sedikit muka. Xiao Ruofeng, lupakan saja. Mari kita kembali saja. Apa maksudmu? Sudahlah. Aku sudah terbiasa tinggal di rumahku sendiri, di tempat seperti ini. Aku merasa sedikit tidak nyaman tinggal di sini. Tidak apa-apa. Anda akan terbiasa nanti. Ayo pergi, Suan. Sudahlah. Sebaiknya aku kembali saja. Ketika aku merasa siap, aku akan datang dan tinggal di sini. Baiklah, kalau begitu. Kalau begitu saya akan memanggil mobil untuk mengantar Anda kembali. Tidak perlu, tidak perlu. Aku bisa naik taksi sendiri. Bagaimanapun kau tahu di mana aku tinggal. Jika kau ingin menjemput memang silakan jemput dia. Jadi silakan kau sibuk. Oke. Kalau begitu saya akan masuk dan melihatnya sendiri. Masih perlu pergi dan melihat dulu. Seperti yang diduga itu hanya sandiwara. Xiao Ruofeng, harta benda, sebenarnya aku tidak peduli tentang itu. Tapi selama kau bisa diandalkan dan stabil, maka kau bisa menjadi ayah Meng Meng. Chen Xuan, Anda benar-benar tidak mempercayai saya. Biarlah. Properti saya sendiri. Saya bahkan belum masuk untuk melihatnya sendiri. berhenti di situ. Aku sedang bicara padamu. Istana Langit Puncak Awan. Personel yang tidak berwenang dilarang masuk. Lumayan anak muda. Cukup berdedikasi. Tapi saya adalah pemilik di sini. Pemiliknya kau. Kau berpura-pura menjadi apa? Ini adalah Istana Langit Puncak Awan kami. Distrik villa terbesar di seluruh Huachen. Kau yang dari ujung kepala sampai ujung kaki, bahkan tidak memakai merek terkenal. Kau sampan. Kau harus bangun sekarang. Omong kosong. Berhenti bermimpi. Bagaimana mungkin pakaian yang dibuat khusus memiliki nama merek? Mengapa Anda tidak menelepon dan bertanya, siapa pemilik sebenarnya di sini? Nah, kulihat kau sudah melakukan riset bukan? Apa maksudmu? Siapa yang tidak tahu? Bos besar kami di sini adalah tokoh besar yang misterius. Dia biasanya tidak pernah muncul sama sekali. Lihat saja dirimu. Jika kau hanya ingin melakukan penipuan cepat, setidaknya kau harus mengganti pakaian ini. Bukan begitu? Hu Feng, saya sudah bilang untuk menyembunyikan identitas saya, tapi lihat apa yang telah Anda lakukan. Tunggu sebentar kau. Kau terlihat sangat akrab bagiku. Apa? Apakah Anda ingat bahwa saya adalah bos Anda? Sialan. Xiao Ruofen. Yaitu saya. Aku bertanya-tanya mengapa kau keluar untuk menipu orang. Jadi dirimu yang sekarang hanyalah seekor anjing liar. Kamu sudah secara kolektif masuk daftar hitam oleh semua asosiasi bisnis di seluruh Huachen. Apple tidak bisa bertahan hidup di dunia luar lagi. Jadi kamu ingin menipu sejumlah uang dari kami. Daftar hitam. Hu Feng. Saya saat ini berada di pintu masuk Istana Langit Puncak Awan. Orang-orang di sini mengatakan saya masuk daftar hitam oleh asosiasi bisnis Huachen. Bantu saya periksa apa yang terjadi. Selidiki ini dengan cepat dan jelas. Beraninya kamu bahkan meniru gelar Tuan Huofen. Mereka berani meniru. Aku akhirnya mengerti. Mengapa kamu secara kolektif masuk daftar hitam oleh semua asosiasi bisnis besar dan kecil di Huachen. Apakah itu benar? Anda akan tahu sebentar lagi. Baiklah. Aku ingin lihat trik baru apa yang masih dimiliki oleh musi pembohong ini. Pelayan Chen. Ada pembohong di sini yang menolak untuk pergi dan bahkan ingin berpura-pura menjadi bos kita. Aku tidak tahu apa tujuannya. Bolehkah saya bertanya, apakah Anda Tuan Xiao Ruofen? Yaitu saya. Tuan Xiao pelayan Chen. Xiao Ruofeng ini, dia adalah seseorang yang di Huachen kita telah masuk daftar hitam. Diam. Bolehkah saya bertanya Tuan Xiao, kartu hitam tertinggi itu dari Istana Langit Puncak Awan kita, apakah Anda membawanya? Apakah Anda membicarakan yang ini? Ya itu dia.
Xiao Liu, biar ku beritahu sesuatu. Tuan ini adalah bos terbesar dari Istana Langit Puncak Awan kita. Jika kamu melihatnya lagi di masa depan, kamu tidak boleh mengabaikannya. Bos terbesar. Dia. Pelayan Chen, bukankah Anda mengatakan sebelumnya bahwa bos besar kita adalah sosok yang misterius dan penting? Bagaimana bisa dia seseorang yang masuk daftar hitam oleh masyarakat? Seorang penipu. Bagaimana bisa? Sekarang kamu bahkan tidak percaya apa yang kukatakan. Aku memberitahumu. Tuan ini adalah bos terbesar dari Istana Langit Puncak Awan kita. VIP yang paling terhormat. Dan kartu hitam ini melambangkan villa paling mewah di dalam Istana Langit Puncak Awan. Surga di awan. Xiao Liu, cepatlah. Undang bos kita masuk. Tidak mungkin, pelayan Chen. Tolong verifikasi orang ini lagi. Dia benar-benar orang yang masuk dalam daftar hitam Asosiasi Bisnis Wei-Chen. Pikirkan baik-baik. Pelayan Chen. Sejak kapan Istana Langit Puncak Awan juga menjadi antek dari Asosiasi Bisnis Wei-Chen? Saya minta maaf, ini salah saya karena tidak mendisiplinkannya dengan benar. Xiao Liu, biar ku beritahu sesuatu. Jika kamu menghalanginya lagi, jangan repot-repot datang besok. Tidak, jika Anda tidak menjelaskan dengan jelas, saya tidak akan membiarkannya lewat. Minggir dari jalanku. Tuan Xiao. Silakan. Tuan Xiao, ini dia. Surga di awan. Selama Anda pergi, saya mengirim orang setiap hari untuk membersihkan dan memeriksanya, sehingga Anda bisa pindah kapan saja. Jika Anda membutuhkan sesuatu di masa depan, Anda bisa menghubungi saya kapan saja. Saya akan mengaturnya untuk Anda. Kalau begitu saya akan merepotkan Anda, Tuan Chen. Juga, identitas saya. Jangan diungkapkan keluar. Baik sekali. Merupakan kehormatan bagi saya untuk melayani Tuan Xiao. Silakan. Ini benar-benar menjengkel. Tekan di sini untuk memberitahu. Tekan di sini untuk memberitahu. Kelompok orang ini, mereka benar-benar berani datang. Permisi, apakah ada orang di rumah? Aneh sekali. Mengapa tidak ada aktivitas? Xiaolin, apakah kamu salah lihat? Tidak mungkin, aku tidak mungkin salah lihat. Lihat, lampu di lantai atas masih menyala. Pasti ada seseorang di dalam. Permisi, apakah Tuan Raja Dewa ada di rumah? Saya Chen Qiao dari keluarga Chen di Huaichen. Kami dengar Anda telah kembali ke Huaichen. Saya secara khusus menyiapkan 2 botol Moutai 82. Saya harap Tuan Raja Dewa, Anda dapat menerimanya dengan senang hati. Saya Raja Dewa tak tertandingi yang agung. Apa status saya? Apa kedudukan saya? Apakah orang-orang seperti Anda bisa bertemu saya hanya karena Anda ingin? Keluarga Chen, saya sudah memberi Anda kesempatan. Itu salahmu sendiri. Karena tidak berguna. Xiaolin, bukankah ayahmu pernah berurusan dengan Tuan Huofen? Pernahkah kita berpapasan? Bisakah kamu meminta ayahmu untuk menanyakan kepada Tuan Huofen? Ini. Benar, Saudara Lin. Jika Tuan Hu Feng maju, mungkin Tuan Raja Dewa akan setuju untuk menemui kita. Jika masalah ini tersebar, keluarga Chen kita dan keluarga Linmu, bukankah kita akan langsung melonjak sukses? Baiklah, aku akan coba. Halo ayah. Bisakah ayah berbicara dengan Tuan Huofen dan meminta Tuan Raja Dewa untuk setuju bertemu dengan kami? Apel. Oke, saya mengerti. Ayahku bilang bahwa Tuan Raja Dewa memiliki banyak urusan rumit yang harus diurus selama kunjungan ke Huaichen ini, dan meminta kita untuk tidak mengganggunya. Bagaimana kalau kita kembali dulu? Karena memang begitu keadaannya, maka mari kita pergi. Tuan Raja Dewa, karena Anda sibuk dengan banyak urusan, kami tidak akan mengganggu Anda. Bagaimana kalau begini? Kami akan meninggalkan barang-barang ini di pintu. Mohon ambil saja ketika Anda punya waktu. Mohon maaf. Ambil barang-barangmu dan keluar. Cepat. Sampah tak berguna. Selalu menggunakan trik murahan ini. Tapi ngomong-ngomong, jika saya bisa masuk daftar hitam, bukankah Suan juga akan begitu? Huo Feng, bantu saya periksa.
Di mana Suan berada sekarang? Bos, aku mau semangkuk mie daging sapi. Dan semangkuk pangsit. Segera datang. Anda pasti Nona Chen Xuan kan? Apa kita saling kenal? Bagaimana mungkin kita tidak saling mengenal? Namun Nona Chen Xuan, Anda harus pergi ke tempat lain. Kami tidak bisa melayani urusan Anda. Apa maksudnya itu? Asosiasi Bisnis Besar dan Kecil di Huichen sudah mengeluarkan perintah. Anda Chen Xuan dan seorang pria bernama Xiao Ruofeng telah dimasukkan ke daftar hitam secara permanen. Setiap perusahaan besar atau kecil yang berafiliasi dengan asosiasi bisnis dan semua jenis toko dilarang berbisnis dengan Anda. Aku hanya sedang makan malam. Bukan berarti aku tidak akan membayar. Tolong jangan mempersulit saya. Ini bukan soal uang. Ayolah silakan pergi. Kami benar-benar tidak mampu melayani Anda. Tapi bos, Benar. Izinkan saya memberi Anda pengingat lagi. Bukan hanya toko saya. Anda tidak akan bisa masuk ke seluruh jalan ini. Jika Anda ingin makan, pulanglah dan masak sendiri. Ayo pergi. Ibu, aku lapar. Meng jadilah The anak film was baik. translated Mari kita hari ini and narrated makan di by tempat M yang berbeda, Media. oke? Baiklah. Gadis yang sangat baik. Ayo pergi. Karena kau lapar, maka ambil dan makanlah dengan patuh. Chen Sokiao, apa maksudmu dengan ini? Apa maksudku? Adikku yang baik. Aku, tentu saja membantumu, menyelesaikan masalahmu. Orang jahat, aku tidak mau makan itu. Tidak mau makan. Baiklah kalau begitu tunggu saja dimakan anjing liar. Dan selesaikan semuanya. Chen Sokiao, apa yang kau lakukan di sini? Aku datang ke sini. Tentu saja untuk melihat kemalanganmu. Menyaksikan kemalanganku. Kau berada di balik semua ini. Aku, tepatnya, seharusnya seluruh keluarga Chen. Kalian semua. Aku sudah meninggalkan keluarga Chen. Mengapa kalian masih menolak untuk melepaskanku? Tepat sekali. Kau sudah meninggalkan keluarga Chen. Jadi mengapa kau kembali? Bahkan datang ke pernikahanku dan Lin Jun. Hanya untuk menyakitiku. Chen Xuan, alasan kau jatuh ke keadaan saat ini sepenuhnya karena kau sendiri yang menyebabkannya. Apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Aku memberitahumu. Jangan menatapku. Dengan mata itu, kau tidak pantas. Bibi jahat, jangan ganggu ibuku. Bajingan kecil, siapa yang kau panggil nama? Kau benar-benar masih membelanya. Chen Xuan, pelacur sepertimu membiarkan semua itu memengaruhimu. Bajingan kecilmu akan menjadi sama sepertimu di masa depan. Anak itu tidak bersalah. Aku melarangmu bicara seperti itu. Kau berani melakukannya tetapi kau tidak mengizinkanku membicarakannya. Aku memberitahumu, bukan hanya aku akan mengatakan apapun yang kuinginkan. Aku juga akan memukul siapapun yang kuinginkan. Minggir dari jalanku. Yang harusnya adalah Anda. Kau, Saya tidak suka menyentuh wanita. Tapi jika Anda berani lagi menggertak putri saya, hati-hati saya tidak akan bersikap sopan. putrimu. Xiao Ruofeng, kau sudah lama pergi dari Huacheng. Apakah kau begitu yakin bahwa bajingan kecil ini adalah putrimu? Saya bilang dia putri saya. Dan dia adalah putri saya. Ya, dia adalah ayahku. Ayah orang jahat besar itu. Dia yang menggetak ibu dan aku. Ayah tahu. Ayah dia menggetak ibu dan aku. Dan tidak mengizinkan kami makan di sini. Ayah dia tidak hanya menggertak ibu dan aku. Dia juga melempar roti ke tanah. Dia jahat sekali. Saya rasa orang-orang dari keluarga Chen Anda benar-benar konyol. Sore ini, Anda masih memohon kepada saya di depan pintu kami. Dan sekarang Anda berbalik dan datang menggertak putri saya. Apakah Anda benar-benar tidak takut mati? Orang macam apa aku ini? Sampai berada di depan pintumu. Tunggu, tidak, aku memang pergi. Ini tidak mungkin. Xiao Ruofeng, kau menipuku. Apakah saya menipu Anda? Anda akan tahu sebentar lagi. Bukankah Anda memasukkan ke daftar hitam seluruh keluarga kami? Baiklah, sekarang saya akan memastikan keluarga Chen Anda tidak bisa bertahan dimanapun di seluruh Huacheng. Xiao Ruofeng, jika kau mengatakan hal lain, mungkin aku akan benar-benar mempercayaimu. Tetapi jika kau mengklaim keluarga Chenku tidak bisa bertahan di Huacheng, itu benar-benar lelucon besar. Kalau begitu tunggu saja dan lihat. Tuan Raja Dewa, masalahnya sudah ditangani. Bagus, Anda sudah bekerja keras. The film was Pergi dan translated istirahatlah and dengan baik. narrated by M Media. Ayo pergi. Ayah akan mengajakmu makan mie. Xiao Ruofeng. Bos sudah. Jangan khawatir. Saya di sini. Ayah, aku mau makan mie daging sapi. Aku mau mangkuk besar. Baiklah, bos. Semangkuk besar mie daging sapi. Jangan terlalu banyak mie. Dan perbanyak daging sapinya. Segera datang.
Ini tidak mungkin. Bagaimana mereka bisa masuk? Bos. Bukankah asosiasi bisnis sudah mengeluarkan perintah? Bagaimana mereka bisa diizinkan masuk ke dalam? Nona Anda pasti Chen Shuqiao kan? Ya, saya Chen Shuqiao. Tempat usahamu. Apakah kau tidak ingin tetap berbisnis? Kau benar-benar membiarkan orang yang masuk daftar hitam asosiasi bisnis. Masuk. Nona Chen, saya minta maaf. Menurut perintah terbaru, daftar hitam, Nona Chen Xuan dan Tuan Xiao Ruofeng telah dicabut. Apa? Sudah dicabut? Ini tidak mungkin. Perintah ini dikeluarkan bersama oleh keluarga Chen dan keluarga Lin kami. Apakah kau salah? Saya sudah mengonfirmasinya. Memang benar. Tunggu, itu tidak benar. Selain itu, Nona Chen Shuqiao, mohon segera pergi. Menyuruhku pergi atas dasar apa? Karena asosiasi bisnis baru saja mengeluarkan perintah bahwa kini semua bisnis besar dan kecil di Huichen dan berbagai toko dilarang mengizinkan keluarga Chen dan keluarga Li untuk masuk. Jika kami melanggar ini, kami akan dihukum. Nona Chen, mohon jangan mempersulit kami. Ini tidak mungkin. Keluarga Chen kami adalah anggota kunci dari Asosiasi Bisnis Umum Huichen. Bagaimana mungkin perintah seperti itu dikeluarkan? Kau pasti salah. Saya sudah mengatakan apa yang perlu dikatakan. Nona Chen, silakan bertindak sesuai keinginan Anda. Ayah, bagaimana mungkin keluarga Chen kita masuk daftar hitam asosiasi bisnis? Apa sebenarnya yang terjadi? Chen Shuqiao, cepat kembali. Keluarga Chen kita sudah tamat. Mengmen, apakah kamu sudah kenyang? Aku kenyang. Kau mau kemana? Ibu dan ayah The perlu film bicara was secara pribadi. translated and Aku akan pergi narrated duluan by M dan Media. melihat-lihat. Kalau begitu lari pelan-pelan. Anak ini, Anak-anak seharusnya sedikit lebih ceria. Bukankah itu lebih baik? Xiao Ruofeng. Terima kasih, kau menyelamatkanku lagi hari ini. Sudah kubilang, sebelumnya aku tidak berada di sisimu. Tapi sekarang aku sudah kembali. Tentu saja aku tidak akan membiarkanmu menjadi seperti itu seperti sebelumnya. Kalau begitu katakan padaku, apa sebenarnya identitasmu? Mengapa kau bahkan bisa daftar hitam asosiasi bisnis? Ikut campur. Bukankah sudah kukatakan padamu? Aku adalah milik Grazia, Tuan Dewa Perang. Aku adalah Raja Dewa. Kau menyombong lagi. Identitas macam apa yang dimiliki Raja Dewa tak tertandingi. Identitas macam apa yang kumiliki? Sosok hebat seperti Raja Dewa tak tertandingi. Bagaimana mungkin dia peduli pada orang kecil sepertiku? Siapa yang mengatakan itu? Bukankah begitu? Tidakkah kau tahu? Di Grazia, semua prajurit menjunjung satu pepatah. Apa yang kau katakan? Melayani rakyat. Cukup. Terakhir kali kau tidak bisa ikut denganku. Kali ini, aku akan membawamu untuk melihat istana surgawi puncak awan. Xiaolin, agar kita memohon kepada Raja Dewa. Apakah itu benar-benar akan berhasil? Jangan khawatir. Meskipun Raja Dewa tidak mudah didekati. Saya dengar, Raja Dewa memperlakukan orang dengan sangat baik dan membedakan yang benar dari yang salah. Selama kita bersikeras bahwa itu adalah kesalahan Xiao Ruofeng, Raja Dewa pasti akan turun tangan. Ya, dan ada Chen Xuan. Dia hamil di luar nikah saat itu. Tidak hanya mempermalukan keluarga Chen kita, tetapi dia bahkan berbalik dan menjebak keluarga Chen kita. Dia pantas mendapatkan kematian yang mengerikan. Kiao, kamu hanya bisa melakukan ini demi keluarga. Mengapa Anda di sini? Paduka Raja Dewa. Mereka adalah biang keladinya. Mereka mencoba melaporkan tuduhan palsu terhadap kami. Tuduhan palsu. Siapa sebenarnya yang membuat tuduhan palsu? Tidakkah kau tahu di dalam hatimu? Tak perlu dikatakan. Tentu saja itu Anda. Ya, tepat sekali. Dulu kau hamil di luar nikah dan bersikeras untuk melahirkan bajingan kecil ini. Bukankah itu hanya untuk merusak reputasi keluarga kita? Sekarang kau berani melakukannya tetapi tidak berani mengakuinya. Jangan kau lupakan, bajingan kecil ini berdiri tepat di sebelahmu. Kau benar-benar berani memukulku. Tuan Dewa Raja, apakah Anda melihat itu? Orang keji ini benar-benar berani menyerang. Aku akan melawanmu sekarang. Chen Shuqiao, dengarkan aku. Tamparan pertama adalah karena kau menindas putriku. Tamparan kedua adalah karena kau merusak kehormatanku. Dan sekarang ada ini. Tamparan ketiga, yaitu kebencian yang telah kupendam selama bertahun-tahun terhadap keluarga Chen. Ya, aku tidak pernah berpikir sebelumnya untuk memukulmu. Itu karena aku berpikir jika aku menahannya, bersembunyi dan menderita, kau akan melupakanku dan mengabaikanku, membiarkanku bertahan hidup di celah sempit ini. Tapi bagaimana dengan sekarang? Mengapa kau tidak bisa seperti sebelumnya, terus bertahan hidup dengan susah payah? Atas dasar apa?
Apa? Katakan padaku. Mengapa kau adalah putri sulung keluarga Chen, sementara aku adalah noda pada keluarga Chen? Mengapa kau bisa berdiri di bawah sinar matahari, sementara aku harus bertahan hidup di celah-celah? Mengapa kau diizinkan untuk menggertakku, dan bahkan putriku? Mengapa? Katakan padaku. Dan kau, nama belakangku juga Chen. Aku juga putri dari keluarga Chen. Darah yang mengalir dalam diriku, juga darah keluarga Chen. Mengapa kau memilih dia, alih-alih aku? Bukankah itu karena Anda dan pria liar itu menyebabkan masalah? Benarkah begitu? Kalau begitu katakan padaku malam itu, mengapa Xiao Roven memiliki kartu kunci kamarku? Dan kau, mengapa kau membawaku ke kamar itu? Itu tadi. Jadi, semua ini dirancang olehmu. Kau menjebakku masuk ke kamar, lalu membius Xiao Roven, dan membuatnya memaksakan diri padaku. Ayah! Adik perempuan, kau benar-benar kejam. Juan, jangan bicara omong kosong. Bagaimana mungkin kami keluarga Chen mungkin melakukan tindakan tercela seperti itu? Jelas, ini hanya kalian berdua. Cukup. Aku tahu persis apa itu. Kau harus pergi sekarang, agar kalian tidak membuat tontonan di sini. Membuat tontonan dan membiarkan kami kembali. Kurasa kau takut. Tetapi rasa takut tidak berguna. Semua yang baru saja terjadi, Dewa Raja melihat semuanya. Tunggu saja, Dewa Raja pasti tidak akan mengampunimu. Tidakkah kalian mempertimbangkan satu pertanyaan? Mengapa setelah kalian menunggu begitu lama, Raja Dewa yang kalian bicarakan itu masih belum muncul? Benar, Dewa Raja pasti mendengar semuanya. Dia pasti sudah pergi mencari seseorang untuk menyelidiki masalah ini. Bagaimanapun tunggu saja, kalian berdua. Skandal yang diketahui semua orang ditemukan oleh Tuan Dewa Raja. Tuhan tidak akan mengampunimu. Lalu, bagaimana jika aku memberitahumu bahwa akulah yang kalian bicarakan, Tuan Raja Dewa? Kamu, Xiao Rufeng, Anda benar-benar tahu cara menyombongkan diri. Betapa mulianya status Paduka Raja Dewa. Beraninya sampah seperti Anda menyamar sebagai dia. Menyamar, aku adalah seseorang yang bisa dengan santai mengirim keluarga Chen dan Lin ke daftar hitam. Apakah aku perlu menyamar sebagai siapapun? Ya, siapa yang tahu? Lagi pula Anda selalu suka bersikap angkur. Mungkin orang-orang di asosiasi bisnis itu hanya tertipu oleh Anda. Benar, dan waktu itu Anda yang menemukan seseorang untuk menyamar sebagai Tuan Huofeng, bukan? Kau bilang dia juga seorang penyamar. Anda tahu di hati Anda, apakah itu benar atau tidak? Naif, minggir dari jalanku. Apa yang Anda lakukan? Apakah Anda mencoba menerobos masuk? Saya beritahu Anda, ini adalah kediaman Paduka Raja Dewa. Jika Anda berani melanggar batas, itu berarti tidak menghormati Paduka Raja Dewa. Menurut hukum Dazia itu dapat dihukum mati. Ini adalah kartu akses untuk surga di awan. Bagaimana ini mungkin? Mungkinkah orang yang tinggal di sini bukan Paduka Raja Dewa? Sekarang, kau seharusnya percaya apa yang kukatakan kan? Sekarang cepatlah dan dinyah. Rumah besar ini sangat indah. pelan-pelan. Tidak apa-apa. Mulai sekarang, ini akan menjadi rumah kita. Rumah kita. Apakah kau benar-benar akan membiarkan kami tinggal di sini? Tentu saja. Mulai sekarang kita akan punya rumah besar untuk ditinggali. Ayah yang terbaik. Meng-meng, jangan begitu. Rasanya seperti mimpi. Bukankah itu hanya sebuah villa? Di masa depan, aku akan meluangkan lebih banyak waktu untuk membawamu ke lebih banyak tempat dan melihat dunia yang lebih besar. Tidak perlu, Roven. Sebenarnya, aku tidak punya ambisi sebesar itu. Aku hanya berharap agar keluargaku bisa aman dan tenteram dan sehat. Jangan khawatir. Aku akan melindungimu. Masalah yang menyangkut keluarga Cheng dan Lin telah diselesaikan. Sekarang giliran keluarga Xiao. Keluarga Xiao. Keluarga Xiao dari ibu kota. Ayo pergi. Berhenti meronta. Seseorang akan datang menjemput Anda nanti. Begitu Anda tiba di lokasi, jika Anda bersikap baik, Anda akan lebih sedikit menderita. Apakah Anda mengerti? Bos, bagaimanapun mereka masih akan butuh waktu sebelum tiba. Mengapa kita tidak ambil gadis ini duluan? Hentikan omong kosong. Kita butuh integritas saat berbisnis. Tahukah Anda, mengapa pelajar bisa dijual seharga 20.000? Itu karena kita mengutamakan kebersihan. Main kartu.
Setelah kita mengirimkan barang dan mengambil uangnya, aku akan mengajak kalian keluar untuk bersenang-senang. Terima kasih, bos. The Bos, film was mereka sudah datang, translated mereka sudah and datang. narrated by M Media. Siapa yang Anda cari? Yang mana Wang Shan? Itu saya. Wang Shan laki-laki, 30 tahun, lajang gelandangan pengangguran. Anda punya catatan kriminal. Ada beberapa kasus di Wacheng, kasus penculikan besar dan kecil, terkait langsung dengan Anda. Namun pada akhirnya, tidak ada bukti, dan Anda dibebaskan serta dilepaskan. Perdagangan manusia. Maukah kau menyerahkan diri? Atau haruskah aku membawamu untuk menyerah? Perdagangan manusia. Perdagangan pantatku. Orang gila cepat pergi. Apa yang ada di dalam tas? Bukan urusanmu. Aku memberimu yang terakhir. Kesempatan. Apa yang ada di dalam tas? Sudah ku bilang bukan urusanmu. Apakah kau tidak mengerti bahasa manusia? Benar. Darat, kau berani memukulku. Tidakkah kau tahu bahwa di belakangku ada keluarga Xiao dari kota ibu kota? Keluarga Xiao yang sepele. Kami bahkan tidak peduli dengan mereka. Apakah korban? Jika Anda ingin lebih nyaman, ikat diri Anda sendiri. Wang Shan telah ditangkap. Situasi tindak lanjut di sini juga akan ditangani oleh grup Dewa Perang, anggota untuk menyelesaikan masalah ini. Baiklah, kalau begitu mari kita pergi ke tempat berikutnya. Bersenang-senang sekali. Ikutkan aku. Nah, kau ini siapa? Kau terlihat asing. Nama belakangku adalah Xiao Ruofeng. Aku di sini untuk membubarkan pesta ini. Merusak pesta. Kasino Ipar, skalanya tidak besar. Ada sekitar 300 penjudi reguler. Saya tidak menyangka bahwa ruangan sekecil itu benar-benar bisa menampung begitu banyak tamu. Apakah kalian mengerti? Sial. Kau ini siapa? Kalian. Sebenarnya apa yang kalian inginkan? Tentu saja kami di sini untuk menyelamatkan Anda, sekelompok idiot. Selamatkan. Sial, apa kau gila? Aku sedang bersenang-senang di sini. Urus saja urusanmu sendiri. Di Grazia, perjudian adalah ilegal. Jika kalian mengakui kesalahan kalian, tulis surat jaminan, dan aku akan membiarkan kalian pergi. Tetapi jika kalian tetap keras kepala dan salah jalan, aku akan mengirim kalian semua langsung ke penjara. Kirim kami ke penjara. Dia bilang dia akan mengirim kami ke dalam. Nah, kau pikir kau ini siapa? Apakah kau tahu siapa orang di balik kasino ini? Keluarga Xiao dari kota ibu kota. Bahkan jika kau ingin melakukan sesuatu, kau harus meminta izin keluarga Xiao terlebih dahulu kan? Tulu Feng, orang-orang ini sudah tidak tertolong lagi. Serahkan mereka kepada para saudara untuk diurus. Berurusan dengan. Mari kita lihat bagaimana kau berurusan dengan kami. Laksanakan aksi. Kasino adik ipar, pembersihan selesai. Lokasi berikutnya di mana? Brilliant KTV Liangchu. Brilliant KTV. Itu terdengar agak familiar. Kejahatan apa yang The mereka film was lakukan? translated Perdagangan and seks. narrated Rentenir. by M Media. Kalau begitu mereka pasti... Yakinlah, selama kamu patuh, menghasilkan uang di sini bersamaku. Sangat mudah. Hanya dalam beberapa tahun, utangmu akan lunas. Dan pelunasannya akan selesai. Bahkan mungkin, Anda bisa membawa pulang sejumlah besar uang. Cari pria yang jujur. Dan menikah. Benarkah begitu? Kalau begitu itu tergantung apakah kalian semua bisa hidup sampai waktu itu. Kau, kenapa? Kau lagi? Dari mana kau muncul? Kau berani masuk tanpa izin ke kamar pribadiku. Keamanan. Sekelompok sampah tak berguna. Kemana kalian pergi? Mereka terbaring di dekat pintu. Masuklah. Ini adalah. Bangun, ini bukan urusanmu di sini. Gunakan otakmu lain kali. Jangan tertipu lagi. Tapi aku masih punya. Jangan khawatir. Sistem mereka sudah diinfiltrasi oleh kami.
data dan informasi sudah dibajak oleh kami, meskipun tidak akan dihapus. Hal-hal itu akan disimpan sebagai bukti di masa depan. Mengenai masalah privasi, Anda bisa tenang. Terima kasih kakak, cepat pergi. Jangan menghalangi di sini. Hei, kau tidak diizinkan pergi. Mereka membohongimu. Seharusnya kau lebih dulu mengkhawatirkan dirimu sendiri. Kalian semua, sebenarnya apa yang ingin kalian lakukan? Liang Chu laki-laki, pemilik Brilliant KTP, rentenir yang beroperasi di kampus Huacheng, membujuk banyak mahasiswi, memaksa mereka mengambil pinjaman menggunakan foto pribadi, dan bahkan memaksa mereka melakukan transaksi seksual. Mengenai masalah-masalah ini, apakah Anda mengaku bersalah? Mengaku bersalah apa yang kau bicarakan? Aku tidak mengerti. Baiklah, karena kami memiliki kemampuan untuk datang ke sini. Kami pasti sudah menggenggam beberapa informasi penting. Ini adalah catatan data aktivitas peminjaman Anda. Di dalamnya ada juga beberapa foto data. Lihatlah, di bawah hukum Grazia. Apakah ini cukup untuk menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada Anda? Bagaimana ini mungkin? Benda-benda ini dari mana kau mendapatkannya? Dari mana kami mendapatkannya? Anda tidak perlu tahu. Yang perlu Anda lakukan sekarang adalah mempertimbangkan apa yang terjadi selanjutnya. Apakah Anda akan mengoperasikan mesin jahit atau mencetak kertas ujian? Mengoperasikan mesin jahit. Apakah kau pikir orang-orang dari keluarga Xiao akan menyetujui itu? Aku akan memberitahumu yang sebenarnya. The film was Latar belakangku translated adalah and keluarga Xiao dari narrated kota by ibu M kota. Media. Apakah kau pikir kalian semua bisa menyentuhku? Benarkah begitu? Saya belum pernah mendengar siapapun di Grazia yang grup Dewa Perang kami tidak berani sentuh. Grup Dewa Perang. Ambil tindakan. Li Xiaoyu, apakah saya bilang Anda boleh pergi? Ini tidak ada hubungannya denganku. Itu semua ulahnya. Semua kakak Liang yang menyuruhku melakukan ini. Para mahasiswa tadi, dia juga menyuruhku membawa mereka. Paling-paling aku hanya kaki tangan. Paling-paling, aku hanya kaki tangan. Cukup, kejahatan Anda bukan urusan saya. Kata-kata Anda ini harus Anda simpan untuk ruang sidang. Raja Dewa Agung, masalahnya sudah ditangani. Semua kekuatan keluarga Saudi Huacheng telah sepenuhnya dibersihkan. Bangkitlah. Kita sudah melakukan begitu banyak. Namun keluarga Xiao belum menunjukkan reaksi sedikit pun. Menurut laporan intelijen, beberapa anggota tingkat tinggi keluarga Xiao sudah melarikan diri dari negara di tengah kekacauan. Hanya sejumlah kecil yang tidak bisa pergi, tetap tinggal. Selain itu, kami sudah melaporkan masalah ini kepada Tuan Nasional. Tuan Nasional sangat marah. Keluarga Xiao, sebuah keluarga bangsawan super di ibu kota, melakukan langkah-langkah remeh seperti itu, tepat di bawah hidung penguasa negara. Jika penguasa negara tidak marah, dia tidak akan menjadi penguasa negara. Sayangnya, karena masalahnya sangat serius, hukuman mengenai keluarga Xiao, Raja Negara memutuskan bahwa itu harus dilaksanakan secara rahasia. Semua personel yang relevan telah dipenjara. Mereka yang melarikan diri ke luar negeri juga telah dimasukkan dalam daftar pencarian orang. Adapun untuk keluarga Xiao, pendapatan ilegal selama bertahun-tahun, itu juga akan digunakan untuk kompensasi. Setelah likuidasi, sisanya akan diserahkan seluruhnya kepada kas negara. Keluarga Xiao di ibu kota seharusnya segera menjadi sejarah. Mereka seharusnya segera menjadi sejarah. Keluarga sampah seperti itu, tidak masalah jika mereka lenyap. Raja Dewa, patriark keluarga Xiao, Xiao Ruoyun, ingin bertemu dengan Anda. Mengapa Xiao Ruoyun mencariku? Rupanya dia ingin meminta maaf. Katakan padanya, bahwa apapun yang ingin dia katakan, dia bisa mengatakannya di pengadilan. Mengenai hal lain, jangan harap. Ya. Keluarga Chen telah dihancurkan. Keluarga Xiao akan segera berakhir. Dan urusanku di sini, hampir selesai. Kalau begitu Raja Dewa, apakah Anda berencana untuk kembali ke perbatasan? Tidak perlu terburu-buru. Aku masih punya hal-hal yang belum selesai. Nona Chen, apakah menurut Anda gaya ini dapat diterima? Kelihatannya sangat bagus. Xiao Wu, terima kasih atas bantuanmu hari ini. Bukan apa-apa sama sekali, bukan apa-apa. Ini adalah tugas yang ditugaskan oleh Raja Dewa Agung. Tak terhitung orang akan bergegas melakukannya. Benar. Nona Chen, pakaian mana dari semua ini yang Anda suka? Yang mana yang Anda suka? Saya akan pergi dan memilihnya untuk Anda. Begitu banyak, hanya yang ini. Baiklah. Kita akan mulai dengan yang ini kalau begitu. Bagaimanapun tolong coba kenakan yang ini dulu nanti. Jika tidak cocok kita bisa menggantinya. Kita masih perlu menggantinya. Xiao Wu, pergi keluar hari ini. Mengapa begitu sulit? Apakah Xiao Ruofeng menyembunyikan sesuatu dariku? Seharusnya tidak begitu kan? Tidak. Kau pasti menyembunyikan sesuatu dariku. Apakah Xiao Ruofeng akan pergi? Saya tidak tahu. Bagaimanapun tugasku adalah bertanggung jawab atas kegiatan harian Anda di luar. Termasuk semua pakaian dan penataan gaya Anda. Ayo The film was tersenyumlah. translated and narrated by M Media. Nona Chen memiliki selera yang sangat bagus. Jika aku seorang pria, aku pasti akan jatuh cinta padamu juga. Suan, aku datang menjemputmu. Ruofeng kau di sini.
Halo Raja Dewa Agung. Di mana Meng Meng? Mengapa aku belum melihatnya? Dia bilang dia ingin keluar dan bermain. Dan kabur. Anak ini berkeliaran lagi. Itu semua karena kau memanjakannya. Baiklah, sudah waktunya kita pergi juga. Kau belum memberitahuku kemana kau akan membawaku. Kau akan tahu ketika kita sampai di sana. Lalu bagaimana dengan Meng Meng? Jangan khawatir, Meng Meng sedang diurus. Raja Dewa telah tiba. Nona Chanshuan, apakah Raja Dewa tampan hari ini? Dia cukup tampan kurasa. Kalau begitu Raja Dewa adalah Nona Chanshuan. Indah hari ini. Cantik. Sebenarnya tidak hanya hari ini. Dia cantik setiap hari. Kalau begitu, apakah Anda punya sesuatu yang ingin Anda katakan kepada Nona Chanshuan? Nona Chanshuan, menikahlah denganku. Ya, Ayah dan ibu sudah menikah. The film was translated and narrated by M Media. ada apa? Apakah kau akan keluar? Apakah kau akan pergi ke suatu tempat yang sangat-sangat jauh? Lalu, apakah itu akan memakan waktu lama sebelum kau kembali? Kita baru saja menikah, dan sekarang kita harus berpisah. Suan, aku minta maaf. Kau tidak perlu meminta maaf. Kau tidak melakukan kesalahan apapun, karena identitasmu adalah Raja Dewa. Penguasa Dewa Perang Gretsia, dan pilar penstabil perbatasan. Statusmu menentukan bahwa kau tidak bisa menjalani kehidupan yang damai. Suan, meskipun aku tidak akan berada di sisimu, jika kau memiliki masalah apapun, kau bisa menghubungi Xiao Wu. Dia akan menanganinya dengan baik. Dan Meng Meng, anak-anak suka bermain. Jadi biarkan dia bermain. Itu adalah sifatnya. Mengapa kita harus menganggap itu buruk? Aku akan kembali menemuimu dari waktu ke waktu. Jangan khawatir. Bagaimana jika aku merindukanmu? Sebelum kau kembali, bawa aku bersamamu. Kondisi di perbatasan. Kau adalah Raja Dewa Gretsia. Aku adalah istri dari Raja Dewa Gretsia. Sebagai istrimu, aku akan menjagamu dengan baik.